gotta get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang dengan penuh ucapan syukur. Kami datang dengan kerinduan untuk berjumpa dengan Engkau. Layakkan kami Tuhan, kuduskan kami Bapa, sehingga Roh-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Biarlah kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu, urapan-Mu ada atas setiap kami pagi hari ini. Kami siap untuk memuji, menyembah Engkau. Allah kami yang ajaib, Allah kami yang hebat.
Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku.
Menyembahmu Tuhan. Haleluya. Kami meninggikan Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang berkuasa. Mengucap syukur Bapa pagi hari ini. Oleh kemurahan Tuhan, kami Engkau angkat menjadi anak-anak Allah. Menjadi ahli waris kerajaan Allah. Engkau menyucikan kami, Engkau mengampuni kami. Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini oleh kuasa yang Kau impartasikan dalam kehidupan kami, dan dengan iman percaya kami mau perkatakan, gereja Tuhan adalah gereja yang berkemenangan. Gereja Tuhan adalah gereja yang diberkati. Gereja Tuhan berkenan kepada Tuhan, gereja yang menginjil, gereja yang membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan. Kami tolak segala kuasa-kuasa yang menunggangi gereja Tuhan, yang saling menghakimi, saling menyalahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan kuasanya. Gereja Tuhan adalah gereja yang bersatu menjadi tubuh Kristus. Kami mau berkatakan bagi bangsa negeri kami Tuhan, bangsa kami bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Perekonomian bangsa kami dipulihkan. Ada damai sejahtera, ada ketentraman, ada ketenangan di tengah-tengah bangsa kami. Pemilu tahun depan menjadi pemilu yang aman, tertib, lancar. Oleh karena Tuhan berjaga-jaga atas negeri kami. Kami menyerahkan kota kami Bapa, Engkau memberkati kota kami. Kami berkatakan sawah ladang diberkati oleh Tuhan. Para pengusaha diberkati oleh Tuhan. Pemerintah kami diberkati oleh Tuhan. Pemerintah yang bersih, yang jujur. Terima kasih Bapak, terima kasih. Iman kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Saya undang Bapak Ibu lagi berdiri dalam hadirat Tuhan. Mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku.
bagi buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. So kita punya Allah yang dahsyat. Yes Lord. Mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Yang puaskan jiwa yang dahaga dan kiranya dengan sukacita bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Yang puaskan jiwa yang dahaga dan kiranya dengan sukacita bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Yang puaskan jiwa yang dahaga dan kiranya dengan sukacita bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Sebab kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang perkasa. Tidak ada yang seperti Dia. Yes Lord. Haleluya. Mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Yang kuatkan jiwa yang dahaga dan kiranya dengan sukacita bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Yang puaskan jiwa yang dahaga dan kiranya dengan sukacita bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita akan deklarasikan iman kita di hadapan Tuhan pagi hari ini, amin. Kita percaya kita semua orang yang diberkati, amin. Yang diberkati berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman kita. 1, 2, 3. Aku anak raja, aku ahli waris kerajaan Allah. Aku biji mata Tuhan. Aku tidak takut, aku tidak bimbang. Aku taat mendengarkan setiap suara Tuhan. Aku setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Aku tekun melakukan firman Tuhan. Jika Tuhan menyertaiku, siapa yang dapat melawan aku? Aku adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Rumah tanggaku disertai Tuhan dan pasti ada damai sejahtera. Aku sehat jasmani maupun rohani. Aku memiliki integritas. Aku jujur, hidupku pasti makmur. Aku tekun melayani dan menginjil. Aku diberkati, anak mantu cucu diberkati. Usaha pekerjaanku diberkati. Masa depanku cerah dan penuh harapan. Aku selalu naik, tidak akan turun. Dan apapun yang aku kerjakan selalu berhasil dan beruntung.
Aku tidak berhutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Aku masuk diberkati, keluar diberkati. Aku disiplin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, yes Lord, Dia penuhkan
Besar kasih Allah pada kita. Itulah iman kami. Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih. Sebenarnya kami enggak layak di hadapan-Mu. Tapi kami boleh bersyukur Engkau melayakkan kami untuk duduk di bawah kaki salib-Mu. Besar kasih Allah kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh bersyukur Tuhan sudah anugerahkan anugerah bagi keluarga-keluarga kami. Suami yang begitu mencintai istrinya. Istri yang begitu mencintai anak dan suaminya. Terlebih anak-anak yang mencintai orang tua. Ikat kami dengan kesatuan keluarga yang luar biasa Tuhan. Supaya kami boleh lebih lagi menyembah-Mu. Mengucapkan syukur atas berkat serta kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Selebihnya lagi Tuhan, Kau ikat keluarga-keluarga kami menjadi sebuah gereja. Gereja yang kuat di dalam Kristus. Di dalam satu tubuh. Engkau menguatkan gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan. Terlebih lagi Engkau akan ikat gereja-gereja yang ada menjadi satu kesatuan sinode. Di dalam sinode ada program-program yang harus terlaksana dan kiranya melalui sinode ini Tuhan. Gereja-gereja Tuhan boleh berkembang, gereja-gereja Tuhan boleh bermultifikasi sehingga semuanya akan dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kesatuan sinode-sinode gereja-gereja yang ada ini Tuhan ikat dalam satu tubuh Kristus. Melalui satu tubuh Kristus ini Tuhan, kami merasakan kami akan berdampak untuk lingkungan kami. Kalau saat ini kami boleh berada di Sidoarjo, maka kami pun akan berdampak untuk Sidoarjo. Terlebih lagi Tuhan, kami percaya misi daripada dan sekaligus visi yang sudah Tuhan taruh pada gembala kami, 50% bahkan lebih kota ini akan dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu akan terjadi Tuhan. Kami percaya melalui FA-FA yang ada, kami yakin Tuhan, kami akan menjangkau mereka jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran firman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga Tuhan percaya bangsa kami Indonesia, Tuhan juga menyayangi, maka layak kami Tuhan untuk bersatu padu. Gereja kami jangan melalui gereja kami boleh berdoa untuk bangsa kami ini Tuhan. Jangan pecah bangsa kami Tuhan. Singkirkan kuasa-kuasa yang ingin memecah bangsa kami. NKRI bagi kami adalah harga mati bagi kami Tuhan. Maka kami percaya satukan kami Tuhan. Supaya kami bersatu padu untuk bangsa kami ini. Terlebih-lebih tahun-tahun ini Tuhan mendekati tahun pemilu. Banyak orang-orang yang gak suka, banyak orang-orang yang kami percaya tenaga-tenaga profesional tentang keamanan baik itu TNI, Polri, BEN, PAIS dan semuanya akan Tuhan pakai untuk menjaga negara kami ini Tuhan. Bahkan kami boleh percaya bangsa kami akan dilawat oleh Tuhan. Amen. Bangsa kami akan dimenangkan oleh Tuhan. Sehingga bangsa kami akan menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa anak kecil bagi-Mu Bapak. Kami percaya Engkau mendengar, kami percaya Engkau melakukan, bahkan kami percaya kami akan menikmatinya Bapak. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam satu nama Yesus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur kepadamu. Pagi ini kami menikmati kebenaran firman-Mu. Janji-Mu ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu yang kami rindukan, hadirat-Mu yang kami nantikan. Sebab di dalam hadirat Tuhan Kau pulihkan setiap kami. Di dalam hadirat Tuhan Kau berikan kami kekuatan yang baru. Di dalam hadirat Tuhan kami yang sakit disembuhkan. Kami yang mengalami jalan buntu dibukakan jalan. Tidak satu pun kuasa-kuasa kegelapan yang boleh menggipit kami.
Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kami serta jemaat-Mu Tuhan. Kesejahteraan kami adalah kesejahteraan kota. Kami berusaha dan berdoa bagi kotaku di mana Kau tempatkan kami. Biarlah kotaku Sidoarjo dipenuhi dengan damai sejahtera. Jemaat-Mu di tempat ini dipenuhi dengan sukacita. Kelompok-kelompok apa yang bergerak maju menyampaikan kabar baik diberikan kekuatan, keberanian untuk boleh menjadi alat Tuhan. Pemberita-pemberita Injil telah muncul dari kelompok-kelompok apa yang ada. Terima kasih Tuhan, masyarakat Sidoarjo diberkati dengan kesejahteraan, damai sejahtera, sukacita melimpah. Berkat Allah tercurah, perekonomian dibangkitkan, kesejahteraan masyarakat dipenuhi. Tidak satu pun hal-hal yang kekurangan. Yang miskin diberkaya, yang lemah boleh dikuatkan. Hari-hari ini kami akan melihat ada tari-tarian di jalan-jalan, puji-pujian di pelosok-pelosok desa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab oleh karena karya-Mu yang besar dan oleh karena kemurahan-Mu yang telah kami nikmatin itu senantiasa ada atas setiap kami. Sehingga kami melalui gereja-gereja Tuhan tetap berseru berdoa, minta belas kasihan dan kemurahan-Mu turun atas bangsa kami. Sehingga bangsa kami diberkati dengan damai sejahtera, sukacita melimpah. Terpujilah Engkau Bapa kekal selamanya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya rancangan Tuhan itu yang terbaik bagi setiap kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal menjadikan kami lebih daripada pemenang dan menggenapi setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan
yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Percaya, kami percaya, kami percaya. Percaya Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjiku, menepati janji-janjiku, menepati janji-janjimu. Terima kasih Roh Kudus. Bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh berbuah. 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang siap mendengarkan firman Allah, bersama saya katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Shalom, silakan duduk saudara. Saudara, pada sore hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan topik jeratan Mammon menuju kesengsaraan. Saya ulangi, jeratan Mammon menuju kesengsaraan. Saudara, kata jeratan ini dari kata jerat, dan di kata lain adalah perangkap. Tapi sebenarnya antara perangkap dan jerat ini sangat berbeda. Kalau perangkap saudara seperti perangkap tikus. Satu alat, ada umpannya, tiba-tiba umpannya dimakan, maka terjadilah sebuah benda yang keras untuk menjebak. Bisa dia langsung mati, atau dia bisa setengah mati, saudara. Tetapi saudara, jerat ini sangat berbeda. Jerat ini kalau saudara sudah masuk di jeratan, saudara memberontak, dia makin mengikat. Setiap saudara memberontak lagi, dia akan mengikat sampai mengunci saudara. Dan saudara selamanya tidak bisa keluar dari jeratan. Nah saudara, saya pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman. Bahwa di dalam kehidupan manusia sehari-hari, kita tidak terlepas dari kebutuhan. Saya mau tanya kepada setiap jemaat yang berada di tempat ini. Saudara punya kebutuhan? Siapa yang punya kebutuhan uang? Boleh angkat tangan. Yang tidak angkat tangan berarti tidak butuh. Coba saudara, kita jujur dengan diri kita sendiri dan di mata Tuhan. Mungkin Tuhan lihat kalau saudara jujur, tiba-tiba ada berkat yang turun. Cinta uang adalah akar kejahatan. Nah ini sebuah kontradiksi saudara. Maka dari itu, di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari kebutuhan uang. Saudara dan saya, kita butuh uang, dan tanpa disadari bahwa uang adalah benda mati yang disukai setiap manusia. Dan tetapi saudara, uang bisa menjadi
pisau bermata dua. Tergantung bagaimana saudara menggunakan pisau. Pisau itu bisa engkau gunakan untuk membelah sesuatu dan digunakan untuk membantu sebagai alat bantu saudara yang bermanfaat. Tetapi saudara, pisau juga bisa digunakan untuk membunuh. Nah, maka dari itu saudara, uang bisa menjadi berkat bagi setiap saudara atau sebaliknya bisa menjadi malapetaka. Saudara, dari berbagai lapisan masyarakat, baik orang miskin, orang kaya, dengan uang yang banyak, maka kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Dengan uang yang banyak, ada sekelompok mengatakan, kalau aku uangnya banyak, aku pasti bahagia. Saya masih teringat saudara, bahwa ada sepasang suami istri, dia hidup dengan sederhana. Dan dia mempunyai bayaran pada zaman itu, saudara, 1 juta bisa menyekolahkan anaknya sampai ke universitas. Saya tanya, kenapa bisa? Dia tersenyum. Karena dia mencukupi apa yang dia rasa cukup. Saudara, manusia itu sering merasa tidak cukup. Dapat 1 minta 2, dapat 2 minta 5, dapat 5 minta 10. Mengapa saya katakan demikian? Saya pernah mengalami di dunia sekuler. Di dunia sekuler itu pada waktu kita tidak punya apa-apa, kita baru mau belajar bekerja, kita mempunyai sebuah impian. Kita punya cita-cita. Bagaimana kita bisa membangun sebuah perusahaan. Saya mengatakan saya punya cita-cita mempunyai perusahaan yang besar. Mempunyai perusahaan yang multi internasional. Saya cita-cita itu yang setinggi langit. Semua teman-teman saya menertawakan saya dan dia katakan, mana mungkin. Bahkan saya mempunyai cita-cita saya akan membuat sebuah produk bisa diekspor ke dunia. Ada yang mengatakan kamu mimpi. Memang kita harus punya mimpi. Amin. Tanpa saudara punya mimpi, saudara tidak akan meraih cita-cita saudara. Apalagi saudara punya Tuhan. Nah, maka dari itu saudara, saya perlu sampaikan pada hari ini. Dari berbagai lapisan masyarakat, baik miskin maupun kaya, tidak terlepas dari kebutuhan uang. Ada sekelompok besar yang mengatakan bahwa dengan uang yang banyak, maka kita mendapatkan kebahagiaan. Tetapi tanpa disadari, bahwa kebahagiaan yang didapatnya itu adalah semu. Banyak orang kaya, kelihatannya bahagia dari permukaan, ternyata dia tidak bahagia. Saudara, saya punya partner kerja saya waktu saya di dunia sekuler. Dia 11-12 sama saya, tidak ada waktu untuk di dalam keluarga saudara. Saya melayani, dia tidak melayani, tetapi waktu saya sebentar ada di Amerika, sebentar ada di Eropa, sebentar ada di mana-mana saudara. Kenapa? Saya mengejar sesuatu
menurut saya itu benar. Saya mengejar berkat dan saya punya alibi kalau saya punya berkat untuk memperlebar kerajaan Allah. Kelihatannya rohani saudara. Kelihatannya hebat. Dan bahkan saya pernah bernasar dengan Tuhan. Tuhan kasih saya 10 tahun, sesudah 10 tahun saya bebas dari segala-galanya. Artinya bebas dari segala hutang dari orang tua saya. Saya bisa membayar kembali semuanya. Saya mau melayani Tuhan. Tapi setelah 10 tahun saudara, saya bisa kembali membeli tempat ini. Saya masih tawar-menawar dengan Tuhan. Saya minta extend lagi 10 tahun lagi saudara. Mengapa? Saya punya hasrat yang tidak disadari bahwa di dalam hati ini sudah terjerat oleh mamon saudara. Hati-hati. Kita orang Kristen kadang-kadang tidak sadar kita selalu mengrohanikan kedagingan kita dengan alibi sepertinya kita rohani. Maka dari itu saya hari ini mau mengajak saudara, ada 3 penyebab manusia kehilangan kebahagiaan yang sejati karena mamon. Yang pertama, saudara, manusia menjadikan uang ilah dunia. Manusia tidak sadar dia menjadikan uang itu ilah. Saya masih teringat ada seorang teman mulai pagi kerja sampai malam 14-15 jam. Dia bekerja banting tulang, saudara. Dan saya setuju dia mendapatkan uang yang banyak. Pada satu hari saudara, salah satu dari teman saya sharing dengan saya, lihat dia. Mengapa? Dia masuk di rumahnya, tidak dianggap oleh istrinya. Lantas saya katakan dia punya segala-galanya. Iya, dia punya segala-galanya. Rumahnya itu, rumahnya saja 200 miliar. Saudara. Tetapi dia masuk di rumah, tidak ada orang yang bisa menganggap dia. Akhirnya apa? Dia pulang dengan mabuk-mabuk, saudara. Uang banyak, tapi mabuk-mabuk, saudara. Kenapa? Stres, frustrasi, depresi. Lantas kita ambil benang merah. Awalnya, mengapa dia bisa menjadi begini? Ternyata, saudara, dia punya ilah. Ilahnya apa? Uang. Dari bagian pertama dari 10 perintah Allah adalah jangan ada padamu Allah yang lain di hadapanmu. Berapa banyak kita tidak sadar bahwa seolah-olah kita itu mencari uang untuk membahagiakan anggota rumah tangga kita. Dan sejak kita punya uang kita tidak tahu hidup kita ini sudah mulai terjerat. Saya kasih contoh saudara. Pada waktu belum punya apa-apa, maka kita punya waktu banyak. Untuk keluarga, untuk berdoa dengan Tuhan. Pada waktu kita bekerja keras, kita mulai kehilangan, berkat itu mulai dikucurkan. Kita mulai mengurangi waktu kita. Waktu keluarga, waktu doa kita berkurang. Dan Yesus mengatakan kepada muridnya, jika engkau mau sempurna, sangkal dirimu, pikul salib setiap hari. Saudara, artinya Tuhan mengajar kita, bukan mengajar kita malas, mengajar kita untuk mencari kerajaan Allah,
Dan setiap kerajaan Allah diajar oleh firman untuk dibersihkan dengan apa? Menyangkal diri, mengaku segala kelemahan kita setiap hari. Supaya kedagingan, kesombongan kita itu akan dibersihkan. Dan supaya apa? Supaya saudara benar di hadapan Tuhan, tidak bisa sempurna. Tuhan lihat hati saudara, punya motivasi untuk benar. Saudara tidak benar, dibenarkan oleh darah Yesus. Hari-hari ini manusia di mana-mana cemas tentang bagaimana caranya untuk mendapatkan uang serta benda-benda materi yang bisa dibeli dengan uang. Lihat mobil satu, dulu bilang belum punya mobil, kalau aku punya mobil satu aja, aku sudah senang. Dapat berkat 2 mobil, 3 mobil, 4 mobil. Sesuatu yang saudara sayang lebih daripada Tuhan, saudara sudah memberhalakan. Sesuatu saudara mencintai anak saudara lebih dari Tuhan, saudara sudah melakukan berhala. Dan saya pernah mengalami ini, saudara. Dan Tuhan marah. Maka dari itu setiap kami harus belajar, jangan terkontaminasi oleh perbuatan-perbuatan kedagingan yang menjadi jerat bagi si jahat ini. Saudara, kalau kita sudah cinta uang, hasrat semacam ini patut menjadi perhatian bagi umat Kristen untuk bersikap hati dan waspada agar jangan sampai kita ikut bertekuk lutut kepada uang. Saudara perlu uang, tapi saudara jangan diperhamba oleh uang. Saya dulu adalah senang kerja, saudara. Makanya saya hari ini berani ngomong. Saya kerja 1 hari 14 jam. Saya bangun pagi jam 5, saya keliling. Dari pabrik makanan, pabrik pakaian, BLK. Dari BLK kadang-kadang bisa ke pertambakan. Dari pertambakan ulang. Berapa hari kemudian lari ke Jerman, saudara. Dari Jerman pergi lagi ke Indonesia, dari Indonesia pergi lagi ke Jerman. Tapi saya senang. Saya merasa bahwa saya hebat. Saya merasa saya bisa melakukan ini karena berkat dari Tuhan. Memang berkat dari Tuhan, tetapi tidak bisa kontrol. Apa akhirnya? Tuhan cambuk saya melalui jantung saya. Mengalami kesalahan pasang ring. Sampai hari ini. Dan saya kepingin Tuhan merdekakan saya. Nggak bisa, saudara. Kecuali digeraji ini. Digeraji, dikeluarkan, ambil vena dari sini, di bypass. Karena ada malpraktek yang ada di sini, saudara. Pada waktu saya mendengar itu, hati saya mulai bergejolak. Saya seolah-olah, kenapa harus terjadi pada diriku? Aku sudah melayani, aku sudah berbuat banyak untuk gereja-gereja. Banyak gereja yang aku perbuat untuk mereka. Tuhan, mana Tuhan? Saya stres, tiba-tiba saya mendapat pengertian. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Saya tertemplak, saudara. Saya tidak sadar ternyata saya adalah salah satu orang yang cinta uang. Yang kedua, manusia yang mengakar
cinta uang memiliki perilaku kejahatan. Saudara, sebelum saya kenal Kristus, sebelum saya terima Yesus sebagai juru selamat, saya selalu menghalalkan segala cara, pokoknya saya dapat uang, pokoknya saya kaya, apapun aku lakukan. Jadi jahat, saudara. Mari kita baca di kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai duka. Karena akar segala kejahatan, jadi segala kejahatan yang bermuara dari akarnya itu adalah cinta uang. Dan cinta uang sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Maka kalau kita sudah cinta uang, maka iman kita akan bergeser lagi. Maka fondasi saudara tidak lagi kokoh. Karena apa? Fondasi itu sudah berubah. Dari awalnya, saudara bisa bayangkan kalau pilar-pilar itu sudah ditanamkan di atas batu, maka saudara geser, maka pilar itu sudah tidak kokoh lagi. Dan saudara, banyak orang imannya menyimpang, dia sama saja orang yang menyiksa diri. Dan saudara akan mendapatkan duka. Manusia yang hatinya sudah mengakar cinta uang, maka ia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Melalui apa? Saudara, banyak orang cinta uang dimanifestasikan melalui korupsi, manipulasi, menjual milik orang. Hari-hari ini banyak sekali saudara, modus-modus yang sangat-sangat mengagetkan. Sekarang itu banyak orang yang pinjam teman mobil, pinjam teman sepeda motor, dan pinjam sebentar, tahu-tahu saudara, sepeda motornya digadaikan. Hati-hati. Hari-hari ini banyak orang menghalalkan segala cara supaya apa? Mendapatkan uang. Maka dari saya katakan, orang yang tidak tahu menggunakan uang, dia sama saja memegang pisau. Pisau itu bisa digunakan untuk membantu, juga bisa digunakan untuk membunuh. Orang yang mencintai uang tidak pernah puas karena dia serakah. Katakan dengan sebelahmu, jangan serakah. Amin. Banyak pemimpin-pemimpin yang jatuh, saudara. Banyak pemimpin atau pengusaha-pengusaha jatuh. Dia karena apa? Serakah. Serakah itu jahat. Di kitab Khotbah pasal 5 katakan begini. Ayat 10 saya baca, saudara baca ayat 11. Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-11. Saudara baca 1, 2, 3. Perhatikan ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Siapa yang mencintai uang tidak akan puas
Saudara setuju nggak? Tidak pernah puas. Dan siapa yang mencintai kekayaan, dia tidak akan puas dengan menghasilkannya. Karena saya baca, siapa yang mencintai uang tidak akan puas. Dengan apa? Dengan uang yang saudara didapati, saudara. Karena saudara, kita punya 2 kaki, kita cari uang itu setiap kita mau raih, dia lari, dia punya 4 kaki, lebih cepat dari kita, saudara. Karena apa? Kita tidak pernah puas. Di ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Saudara ingat, dulu punya 1, ya toh, sama sekarang punya 10, cepat mana habisnya? Dulu punya 100, sekarang punya 1000, cepat mana habisnya? Ayo. Punya 100 sama punya 1000, cepat mana habis? Saya kasih jawaban, cepatan 1000 habis. Setuju nggak? Amin. Karena ini seperti ada sebuah spirit, saudara. Kedagingan kita tidak terkontrol. Pada waktu kita punya 10 atau 100, saudara, kita punya planning, kita punya kehati-hatian, kita punya dekat dengan Tuhan, kita masih berdoa. Tapi pada saat kita menerima 1000, kita tidak hati-hati. Kita mengandal apa? Mengandalkan harta ini untuk supaya kita bisa lebih survive. Tidak. Rohani kita hancur. Yang selanjutnya, saudara. Itu yang ketiga, yang terakhir. Manusia lebih mementingkan untuk mencari dan mengumpulkan harta daripada keselamatan. The greatest miracle is salvation. Mujizat yang terbesar adalah keselamatan. Banyak orang yang tidak sadar bahwa keselamatan itu sangat berharga, tetapi sering kita tidak hargai. Keselamatan itu berharga pada waktu saudara sudah diambang kematian. Itu sangat berharga. Daripada demikian, hargai keselamatan mulai sekarang. Dengan dekat dengan Tuhan. Berfokus beribadah. Mencari Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Menyembah dengan roh dan kebenaran. Dengarkan firman. Dan saudara renungkan. Dan saudara lakukan untuk memproses, membentuk karakter saudara. Supaya saudara menjadi orang yang benar. Saudara tidak bisa sempurna. Saudara akan disempurnakan. Karena oleh darah Yesus. Amin. Di kitab Mazmur 119 ayat 103 dikatakan, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Saudara, pegang janji Tuhan. Janji Tuhan itu sangat manis. Sampai di langit-langit mulut kita, saudara. Lebih dari madu. Amin. Saudara jadi orang Kristen, pegang janji Tuhan. Jika masalah sedang menghadap pada saudara, pegang janji Tuhan. Tuhan berjanji, oleh bilur Yesus aku disembuhkan. Kalau saudara mengalami krisis, Tuhan berjanji, masa depanku cerah dan penuh harapan. Saudara sadar, pada waktu saudara ucapkan firman, dengan hati yang murni, imanmu mulai muncul. Pada waktu saudara mengucapkan berulang-ulang, iman itu menjadi iman
yang menguatkan. Sehingga saudara akan melihat setiap langkah saudara disertai Tuhan dan mujizat terjadi. Mari kita buka di dalam kitab Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21, kita baca berganti-gantian. Perikopnya orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Ayat 14 saudara baca, 1, 2, 3. Ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya." Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?" Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, "Jiwaku, ada padamu banyak barang-barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makan dan minum dan bersenang-senang." Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Yang percaya katakan amin. Di ayat yang ke-15 sangat menarik, saudara, dikatakan demikian. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jaga." Artinya saudara, jaga hidup kita, jaga perilaku kita, jaga karakter kita, jaga hati kita, dan waspadalah terhadap ketamakan. Saudara, banyak orang Kristen yang tidak berjaga-jaga, tidak waspada, ternyata ada ragi ketamaan, ragi keserakahan masuk dalam hidupnya. Karena sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya. Saudara, waktu orang yang sudah meninggal, dia nggak bawa apa-apa. Saudara, walaupun saudara punya mobil Rolls Royce, saudara tidak akan bawa. Maka dari itu saudara, di ayat yang ke-16 dikatakan, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpama, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Yesus ngajar lagi. Yesus ndak pernah putus asa. Ngajar orang yang lamban hatinya, orang yang bodoh rohani, ndak cerdas rohani. Yesus sabar ngajar lagi. Karena apa? Yesus cinta dengan manusia. Kemudian ia mengatakan, ayat 17. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahnya. Di ayat yang ke-18. Lalu katanya, ini yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbung. Dan aku akan mendirikan lebih besar. Dan aku akan menyimpan dalam segala gandum dan barang-barangku. Artinya saudara,
dia mempunyai kekayaan, dia percaya dengan kekayaannya, dan dia percaya dia akan bahagia, dia akan menjadi orang yang bersenang-senang. Dan dia mencari kerajaan dunia. Di ayat yang ke-19 tanpa dia sadari gini. Lalu sesudah itu aku berkata kepadamu, jiwaku. Dia menikmati, ini perumpamaan Yesus sekarang. Katakan kepada mereka, jiwaku. Ada padaku banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah. Aku tenang, kekayaanku banyak, minumlah dan bersenang-senanglah. Tidak usah cari Tuhan lagi. Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya. Apa yang dia katakan? 1, 2, 3. Hai engkau orang bodoh. Pada malam hari ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa itu nanti. Banyak orang yang terjadi seperti ini. Dia sudah menyiapkan untuk dirinya, untuk anak-anaknya, untuk dinikmati. Tiba-tiba dia mati. Tiba-tiba terjadi kebakaran. Tiba-tiba terjadi sebuah tragedi. Semuanya habis. Kenapa? Dia tidak mengandalkan Tuhan. Hari ini saya mengajak saudara, cari kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Banyak perkara yang tak pernah ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu terjadi tanpa Allah peduli. Mari kita bangkit berdiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti. Mari saudara pejamkan mata. Mari renungkan firman Allah. Apakah kita di dalam kondisi sudah terjerat? Apakah kita di dalam kondisi sedang memburu uang? Apakah kita menjadikan uang ilah? Jika engkau ingin mendapatkan kemenangan, pegang ayat. Carilah kerajaan Allah dulu dan kebenarannya, maka semua akan ditambah-tambahkan. Semuanya, saudara, dimulai dari kerohanian saudara, dibenarkan. Kerohanianmu dibenarkan, maka berkat akan mengejar saudara. Setiap saudara yang mendengarkan firman, hati saudara tersentuh. Itu tandanya Tuhan bicara dalam hidup saudara. Saudara boleh angkat tangan, saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Jamah setiap tangan terangkat. Merdekakan dari segala jerat dalam nama Yesus Kristus. Setiap saudara yang mengangkat tangan, Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau dimerdekakan, aku mau dibebaskan,
Aku mau menjadi orang yang mencari kerajaan Allah dulu dan kebenarannya. Setiap pengakuan, dengan mulut mengaku segala dosa kita, maka dosa kita akan diampuni. Kita menyesal, kita tinggalkan dosa kita, kita bertobat. Oleh darah Yesus kita akan disucikan, dibersihkan. Jamah Tuhan. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu selamatkanku, darah-Mu sembuhkanku, darah-Mu pulihkanku, darah-Mu sucikanku, darah-Mu selamatkanku, darah-Mu sembuhkanku, darah-Mu pulihkanku. Hanya darah Yesus yang bisa menyucikan kita, menyempurnakan kita. Dia menunggu saudara ambil langkah untuk berubah, ambil langkah untuk bertobat, lakukan kebenaran firman. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan berikan setiap persembahan kami, kuduskan persembahan kami, biar kami berikan yang terbaik di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom seluruh jemaat Gereja Bethany House of Glory. Gereja akan mengadakan ibadah doa pengerja pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 jam 6 sore. Bagi seluruh jemaat yang terlibat dalam pelayanan di gereja, mari kita hadir supaya kita dapat melayani dengan lebih taat, tekun, dan setia. Bulan depan, gereja juga akan mengadakan ibadah Family Altar Gathering pada hari Rabu 23 Agustus 2023 jam 6 sore. Bagi seluruh pengurus FA, seluruh anggota FA, dan para jemaat yang belum bergabung dengan FA bisa hadir. Dan bagi jemaat yang belum bergabung dengan FA dapat segera bergabung dengan FA terdekat di wilayah masing-masing. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Boleh berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Sebab Dialah sumber kekuatan pengharapan bagi kita. Ya Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari berseru Yesus.
Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Mari katakan dengan sepenuh jiwa. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari bersama angkat tangan kita. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari semuanya berutang di atas kepala kita. Ya Tuhan. Sebab Dialah Raja segala raja. Ya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, Dan kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Biar kita berjalan dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada berapa banyak saudara yang mengandalkan Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Gandol Gusti, amin. Andalkan Tuhan selalu. Ya, mari semuanya menari buat Tuhan Yesus Allah kita. Sebab hanya Dialah satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan kita. Ya Tuhan. Mari semuanya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti, gandol Gusti yo. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Kulo amung percaya. Kulo amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku saya seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Oh ya Tuhan, saban dino gandol Gusti. Haleluya. Yuk sama-sama katakan. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Lagi-lagi katakan gandol Gusti. Gandol Gusti,
Gandol Gusti, gandol Gusti. Amin, amin, amin. Saben dino Ya. rino wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya, Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selapinyo. Hatiku ayem tentrem, hatiku saya seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. sekali lagi kula amung pracaya, Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selapinyo. Hatiku ayem tentrem, hatiku saya seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. saben dina Saben dina kula nggih gandol Gusti. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucu menantumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor, engkau tidak hutang melainkan mengutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin. kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus.